Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi pembelajaran vektornya di bagian yang kedua. Diharapkan Anda sudah melihat dulu video tentang vektor di bagian pertama. Ini adalah pembelajaran tentang matematika peminatan. Di bagian kedua ini kita akan mempelajari vektor pada bidang 2 dimensi, vektor pada ruang 3 dimensi, penyajian suatu vektor secara aljabar, panjang vektor, dan vektor satuan. Yang pertama, vektor pada bidang 2 dimensi atau disebut R2. Jadi, pada 2 dimensi itu kadang juga disebut vektor pada bidang. Untuk memudahkan pembelajaran vektor pada bidang 2 dimensi atau R2, kita pelajari dari yang namanya posisi. Posisi adalah salah satu contoh dari besaran vektor. Posisi artinya lokasi benda dalam suatu sumbu koordinat. Pada kehidupan sehari-hari, posisi ini sangat penting. Contohnya, misalkan pada kejadian nahkoda kapal laut membutuhkan pertolongan. Dia tentunya akan mengirimkan pesan melalui radio ke pelabuhan terdekat, misalkan. Mayday, Mayday, tolong, kami mesin kapalnya rusak, tolong kirimkan bantuan. Nah, nanti orang yang di pelabuhan akan bertanya, di mana posisinya? Kemudian kalau nahkodanya cuma bilang, ada di atas laut. Sebelah mana? Ada airnya. Sebelah mananya? Ya, itu tuh ada ikan lewat. Nah, itu kan jadi repot. Tetapi dengan adanya sumbu koordinat, di mana dunia ini sudah dipetakan, seperti itu, berapa bujur, berapa lintang, derajat tentunya ya, posisinya, sehingga bisa diketahui lokasinya. Kita gambarkan sumbu X dan sumbu Y. Seperti ini, seperti yang sudah Anda biasa lakukan ya. Ini adalah sumbu X dan min X, ini adalah sumbu Y dan min Y. Itu adalah titik origin. Kalau pada bidang 2 dimensi, koordinatnya 0,0. X-nya di 0 dan Y-nya di 0. Ada sebuah benda, kita ingin tahu ini posisinya di mana. Ternyata setelah dihitung, 3 satuan di X, 4 satuan di Y. Tinggal dihitung saja itu yang kotaknya ada berapa. Sehingga posisi benda A-nya di koordinat 3,4. Itu artinya X-nya 3, Y-nya 4. Misalkan ada benda lain, ini posisinya sebelah mana nih? Ternyata pada sumbu X-nya itu di 11. Dan di sumbu Y-nya itu di 9. Sehingga posisi B-nya adalah 11,9. Sekarang, selain posisi, ada juga perpindahan yang merupakan salah satu contoh besaran vektor. Perpindahan adalah perubahan posisi suatu benda yang hanya memperhatikan posisi awal dan akhir saja. Kita gambarkan lagi. Sini ada sumbu X dan sumbu Y. X dan min X, Y dan min Y. Ini titik origin. Ada benda, mula-mula berada di titik tersebut. Setelah dihitung, ternyata posisinya ada di titik A. Posisi awalnya di titik A 3,4. Kemudian benda ini berpindah. Lintasan hijau ini merupakan lintasan perpindahannya. Sampai dia menuju suatu titik. Setelah dihitung, ternyata posisi akhirnya ada di titik B, titik 11,9. Garis panah merah ini merupakan vektor perpindahannya. Jadi perpindahannya kita tarik garis lurus dari posisi awal ke posisi akhirnya. Karena tidak memperhatikan
lintasannya. Yang diperhatikan hanya posisi awal dan akhir saja. Kalau kita ingin mengetahui berapa vektor perpindahannya secara aljabar, dari titik A menuju titik B, itu menggunakan persamaan posisi akhirnya dikurangi posisi awalnya. Yang X dengan X lagi, Y dengan Y lagi. 11 dikurangi 3, 9 dikurangi 4. Maka vektor perpindahan suatu benda dari titik A ke titik B-nya 8,5. Itu artinya berpindah sejauh 8 satuan di sumbu X dan berpindah sejauh 5 satuan di sumbu Y. Sekarang kita masuk pada pembahasan vektor pada ruang 3 dimensi atau R3. Jadi pada 3 dimensi ini disebutnya vektor ruang. Misalkan disuruh gambarkan vektor perpindahan suatu benda dari titik awal originnya 0,0,0 ke titik A 2,3,5. Maksudnya gimana? Pada vektor 2 dimensi atau R2 atau vektor pada bidang, koordinatnya hanya X dan Y, hanya ada 2 koordinatnya. Sekarang, tambahkan satu lagi. Nah, inilah di 3 dimensi. Karena pada nyatanya, dalam kehidupan sehari-hari, kita ini berada di ruang 3 dimensi. Ini adalah sumbu X, ini adalah sumbu Y, dan ini adalah sumbu Z. Penamaan sumbu X, Y, dan Z-nya tidak sembarangan mengikuti kaidah tangan kanan. Mungkin Anda bisa cari informasi lebih lanjut. Untuk kali ini, kita gunakan konfigurasi sumbu X, sumbu Y, sumbu Z-nya seperti ini. Bagaimana cara menggambarkannya? Kita lihat sini. Ini adalah titik originnya di 0,0,0. X-nya 0, Y-nya 0, Z-nya 0. Itu adalah posisi awal, atau titik awal suatu bendanya. Sekarang kita pengen tahu di mana titik A atau posisi akhirnya. Di 2,3,5. X-nya 2, Y-nya 3, Z-nya 5. Kita gambarkan sekarang. Caranya adalah seperti ini. Di X-nya itu 2 satuan. Di Y-nya 3 satuan. Kita tarik garis sehingga menemukan titik pertemuan antara X2 dan Y-nya 3. Nah, garis merah ini kita tarik dari titik originnya ke perpotongan antara 2,3 X-nya 2, Y-nya 3. Nah, yang garis merah ini, perwakilan perpotongan antara 2,3, diproyeksikan ke sumbu Z 5 satuan. Kemudian kita tarik tadi perpotongan antara 2,3-nya, tarik garis ke proyeksinya yang garis merah tersebut. Dan itulah titik akhirnya di titik A, 2,3,5. Mana vektor perpindahannya? Garis panah warna biru tersebut. Kalau ingin kita cari lagi secara aljabar, vektor perpindahan dari titik origin ke titik A-nya, kita sajikan dalam bentuk kolom. Kalau sebelumnya, contoh sebelumnya itu dalam bentuk baris, ini dalam bentuk kolom. Intinya sama, posisi akhirnya kurangi posisi awalnya. Yang X dengan X, Y dengan Y, Z dengan Z lagi. X2, Y2, Z2-nya 2, 3, 5, X1, Y1, Z1-nya 0,0,0. Maka dihasilkan 2 dikurangi 0, ya 2, 3 dikurangi 0, 3, 5 dikurangi 0, 5. Maka vektor perpindahannya adalah 2, 3, 5. Itu artinya berpindah 2 satuan di sumbu X, 3 satuan di sumbu Y, dan 5 satuan di sumbu Z. Lanjut, penyajian suatu vektor secara aljabar. Tadi sudah disinggung sebelumnya. Ini kita bisa sajikan secara baris, kolom, dan juga basis. Baris dan kolom sudah ada contohnya yang tadi kita pelajari. Intinya kalau baris ya kita tuliskan secara horizontal, kalau kolom secara vertikal. Vektor basis adalah vektor yang panjangnya
satu satuan tiap sumbu koordinat. I mewakili sumbu X, J mewakili sumbu Y, K mewakili sumbu Z. Contohnya, tuliskan vektor posisi C 2,5 dalam bentuk kolom dan basis. Vektor C-nya 2,5 secara kolom dan 2I plus 3J secara basis. I-nya itu mewakili sumbu X, J-nya mewakili sumbu Y. Contoh lain, tuliskan vektor perpindahan AB 3I min 7J plus 4K ke dalam bentuk baris dan kolom. Panjang vektor. Panjang vektor adalah nilai atau besar suatu vektornya. Panjang vektor ini simbolnya itu seperti dikasih tanda mutlak. Contohnya, hitung panjang vektor R 12I min 5J. Ini pada 2 dimensi. Jawab, panjang vektor R, kasih tanda mutlak seperti itu, akar X kuadrat plus Y kuadrat. X-nya 12 dikuadratkan, Y-nya min 5 dikuadratkan. 144 ditambah 25 adalah 169. Akar 169 adalah 13 satuan. Vektor satuan adalah suatu vektor tiap satuan panjang vektor itu sendiri. Kalau kita rumuskan, vektor satuan itu adalah vektornya dibagi panjang vektor. Contohnya, suatu benda berpindah dari titik A 4,8,10 ke titik B 6,3,24. Hitung vektor satuan AB. Yang pertama, cari dulu vektor perpindahannya. Dari titik A ke titik B. Seperti yang dicontohkan sebelumnya ya, yang posisi awal kurangi posisi akhir. Ini dalam bentuk kolom. Nanti dihasilkan vektor perpindahannya 2, min 5, 14. Setelah itu, cari panjang vektor dari AB tersebut. Karena ini 3 dimensi, jangan lupa ada sumbu Z-nya. Dikuadratkan semuanya, 2 kuadrat 4, min 5 kuadrat 25, 14 kuadrat 196. Dijumlahkan semuanya, hasilnya 225. Akar dari 225 adalah 15 satuan. Baru terakhir, kita hitung vektor satuan AB-nya. Vektornya berapa dibagi panjang vektornya. Oke, yang tadinya dalam bentuk kolom, kita bisa tuliskan dalam bentuk baris. Jadinya 2,-5,14 per 15. Nah, biasanya sih kalau di soal-soal juga ditanyanya dalam bentuk basis. 2I min 5J plus 14K per 15. Ini bisa kita pisah-pisahkan, jadinya 2 per 15I min 5 per 15J plus 14 per 15K. Kalau ada yang bisa disederhanakan, 5 per 15-nya bisa ya, maka hasilnya adalah 2 per 15I min 1 per 3J plus 14 per 15K. Oke, cukup sekian. Terima kasih.